Hai guys, selamat datang di channel YouTube Ricky Adi. Eh, saya sih sebenarnya buat ini bukan hanya untuk sekedar cari uang ya, Jadi kenapa saya buat seperti ini? Karena untuk mengobati teman-teman saya yang tanya sama saya banyak tuh di IG, di Facebook, ya kan, mengatakan Ricky di mana sih sekarang? Anaknya Aling Dharma di mana sih sekarang? Jujur, mungkin ada yang belum tahu siapa saya. Dulu pernah bermain di film Aling Dharma sebagai anaknya Aling Dharma. Anak kedua ceritanya sebagai Danurwenda. Anak pertama Aling Dharma itu Aling Kusuma, keduanya saya Danurwenda. Di sini saya lumayan terlibat di film Aling Dharma itu cukup lama ya, cukup lama dari anaknya masih baru masuk, baru lahir atau apa, sampai besar, sampai habisnya film Aling Dharma, saya ada terus di situ sama kanda saya Aling Kusuma. Jadi ketika sudah Angling Dharma sudah menghilang, saya sempat juga ikut Wali Songo juga ya. Tapi habis itu saya paling terakhir adalah menghabiskan film Angling Dharma. Lalu di film Angling saya menghilang sampai lama lah. Itu sekitar cukup bisa dibilang itu bisa lebih dari 5 tahun ya saya menghilang atau bahkan mencapai 10 tahun. Gitu. Disitulah banyak teman-teman fans Angling Dharma, fans saya pribadi itu banyak yang cari tahu di mana sih Ricky sekarang, di mana sih Ricky Adi sekarang, di mana sih anak Angling Dharma dan Nurwenda sekarang di mana. Gitu. Jadi saya tuh dapat dari ya banyak hal dari teman-teman satu film Angling Dharma. Saya bertanya, itu banyak nih yang nanyain ke gua di IG gua nih, dan Nurwenda kemana sih? Tahu nggak IG-nya Danurwenda, tahu nggak sih Facebook Danurwenda, sampai bahkan ya cari-cari tahu, sampai foto saya tiba-tiba ada di Google. Saya juga nggak tahu tuh, tiba-tiba ada Google, mereka bilang wah yang mau temu kangen sama Ricky Adi, mau cari tahu sekarang Ricky Adi seperti ini, seperti itu. Ya saya cuma memberi info bahwa saya tidak kemana-mana, saya di Jakarta, tapi saya memang benar-benar sudah tidak menggeluti lagi dunia entertain. Jadi saya lebih ke banting setir ya setelah Angling Dharma selesai, karena waktu itu mama saya di Solo sakit, terus habis itu meninggal, dan pesan terakhir ke saya dia lanjutin kuliah. Nah setelah saya, itu pesan terakhir, itu dia ngomong, mama saya almarhum berbicara seperti itu, deh kamu harus lanjut kuliah. Setelah itu meninggal mama saya. Nah itu benar-benar saya terpukul, saya benar-benar wah ini berarti harus saya wujudkan, karena ini pesan terakhir mama saya harus benar-benar wujudkan gitu. Dan akhirnya saya fokus ke kuliah, saya fokusin kuliah hukum saya, dan saya sempat masuk di salah satu universitas ternama di Jakarta. Ya akhirnya saya menggeluti bidang hukum saya, dan akhirnya saya pun lulus. Dan saya ada beberapa tawaran juga untuk main ke entertain. Tapi ada beberapa yang saya coba banting setir deh, saya coba dunia lain. Kasarannya itu dunia yang benar-benar saya belum pernah gelutin, dunia kantor, saya coba masuk. Ya perjuangan, tapi sebelum masuk ke kantor itu ada sesuatu perjuangan yang luar biasa yang saya harus lewati. Gitu. Nah, ya apa yang saya harus lewati? Saya benar-benar jatuh ketika film Angling Dharma itu sudah selesai, saya sudah jadi entertain, saya untuk lanjut untuk ke kuliah. Nah, di perjuangan di kuliah inilah saya benar-benar jatuh banget, ya kan? Saya sempat ya berbagai hal lah saya lakukan, karena memang saya harus kuliah saya itu harus dengan biaya saya sendiri. Makin hari, makin bulan, dan setiap hari itu saya harus keluar untuk hidup saya. Ya lama-lama habis dagangan saya, dan akhirnya saya banting setir. Saya sempat juga jual nasi uduk di situ. Terus habis itu sempat saya juga ya untuk menghidupi saya sendiri. Tapi banyak yang tidak kenal sama saya, karena memang saya benar-benar dulu kan wajah saya itu pakai rambutnya gondrong, tapi benar-benar saya langsung udah ganti semuanya dengan
gaya saya benar-benar potong rambut, saya ini jadi banyak yang tidak kenal saya. Akhirnya saya dari bawah benar-benar jatuh dan jatuh banget, bahkan sampai saya pernah sempat juga ya apa ya, susahnya luar biasa lah. Saya harus ke kuliah juga karena tidak punya biaya, juga harus naik angkot, harus pinjam sepeda motor tetangga. Seperti itulah perjuangan saya untuk biar saya bisa staf di Jakarta. Seperti itu. Banyak hal nanti yang bisa bagi cerita lagi. Jatuh saya bagaimana sih gitu, dan bagaimana saya harus tough, bagaimana saya harus bisa berdiri dan bertahan di Jakarta. Itu nanti akan saya ceritakan. Saat itu saya ada yang menawarkan untuk saya masuk ke dunia sales and marketing. Pertama saya juga kaget, saya harus melalui sales, saya harus bagi-bagi pameran di tempat keramaian, dan saya malu, jujur. Takut ketahuan ada teman dari pemain film, sesama pemain film Anggar tahu saya bagi-bagi. Wah, itu yang luar biasa, saya ada rasa takut. Cuma saya bilang dalam hati, ya sudahlah, bodo amat, saya mau bagaimana. Kalau saya juga hidupin mereka, saya berani berjuang di sana. Saya benar-benar totalitas untuk jadi sales, bagi-bagi. Saya masuk di sales property, sales marketing and property. Dari situ saya belajar tentang properti, tentang pembangunan, tentang legal saya ada kepake, hukum saya, kuliah hukum saya. Jadi di situ saya mendalami benar-benar, saya totalitas di bagian sales, dari penawaran, dari semuanya. Nah, disinilah saya akhirnya beranikan diri untuk bikin perusahaan sendiri. Saya bikin perusahaan sendiri, lumayan berkembang. Saya jadi developer, saya jadi agent properti juga. Saya jalanin semuanya. Antara dua itu developer, saya pernah bangun di antara daerah Cawang, daerah Cibubur. Saya jalanin sampai benar-benar saya ketipu lagi sama orang, harus merugi sekian ratus juta. Tapi ya saya jalanin, saya syukurin, inilah hidup. Jadi ada beberapa nanti yang akan saya bisa jelaskan di channel YouTube saya, bagaimana saya jatuh, bagaimana saya bangkit lagi, saya harus berjuang di Jakarta ini dengan hidup pikuk Jakarta. Saya harus berjuang dengan sendiri, dan akhirnya saya beranikan diri untuk bangkit di developer. Bagaimana saya sukses di developer, bagaimana saya jatuh lagi, bagaimana sekarang saya dipercaya untuk pegang general manager di salah satu perusahaan di Alam Sutra di Tangerang. Jadi jangan lupa guys untuk selalu subscribe channel saya dan kasih lonceng, dan juga komen ya di bawah supaya saya bisa tahu apa yang saya harus lakukan gitu di channel ini. Jadi teman-teman silahkan mau tanya-tanya, mau apa kasih ide buat saya, silahkan, supaya ini selalu berkembang sehingga saya bisa mengobatin rasa kangen fans Alim Dharma, fans saya, ataupun yang pernah kenal saya ataupun yang belum kenal mungkin bisa tahu, dapat ilmu dari saya, baik ilmu bangkit saya, ilmu marketing saya, ilmu sales saya yang akan saya bagi di channel ini. Jadi jangan lupa ya untuk selalu subscribe, lonceng, dan komen. Oke guys, thank you ya. Raden dan Nurwenda dari Malwapati memasuki arena adu tanding. Kanda dan Nurwenda datang, Kanda. Hidup Raden dan